10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, welcome back to my video. Dan di konten kali ini spesial ulang tahun Thunder Community Indonesia yang ke-16. Jadi saya mengundang kedua sahabat saya. Yang satu adalah mantan ketua umum nasional dan sekarang sudah menjadi penasehat Thunder Community Indonesia. Dan yang satunya lagi adalah ketua chapter Thunder Community Maesa Chapter. Jadi sebentar perbincangan kita akan ngebahas seputaran Thunder Community Indonesia ini guys. Jadi suka dukanya mereka berdua di Thunder Community Indonesia ini seperti apa, pengalaman-pengalaman seru yang tak terlupakan, dan semua hal yang terkait dengan Thunder Community Indonesia. Kalian penasaran siapa dia? Tetap stay tune di my video ya guys. Buat kalian yang sudah menonton, dan jangan sampai lupa jumpa. subscribe. Oke guys, inilah kedua sahabat saya dari Thunder Community Indonesia. Jadi nggak usah panjang-panjang, kita persilakan memperkenalkan diri. Silakan dari yang baju orange dulu. Oke. Halo bro, nama saya Tony Purwo, NRA saya 1249 dari Bali Chapter. Bali Chapter. Yang putih? Saya Jeki, kebetulan saya dari Maesa Chapter, Sulawesi Utara, Manado, dan NRA saya 2525. Cantik ya nomornya. Iya. Oke sih. Bro, sebelum lanjut, saya pribadi juga mengatasnamakan komunitas saya GSX Club Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun buat Thunder Community Indonesia yang ke-16. Oke, thank you brother GCI. Selalu eksis ya di dunia komunitas di Indonesia. Amin. Amin. Oke, Bro Tony dan Bro Jeki, ini ya kita sharing-sharing aja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputar Thunder Community Indonesia dan juga pribadi dari Bro Jeki dan Bro Tony. Pertanyaan yang pertama, bro berdua itu sejak kapan sih ikut komunitas? Terus kenapa memilih atau ikut di Thunder Community Indonesia? Monggo silakan, Bro Tony dulu. Oke. Awalnya saya 2008 itu di Bali. Kebetulan pada saat itu saya membeli satu unit motor Thunder. Ya, satu unit motor Thunder yang sudah dimodif bannya besar juga, dan saya kayaknya ini cocok buat melanjutkan hobi saya touring yang sebelumnya saya menggunakan Honda Bebek ya. Nah, kebetulan saya di satu bengkel di Denpasar ya, itu ketemu salah satu pengurus TCI Bali Chapter, itu Bang Jo dengan Bro Enrico. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing, dan akhirnya mereka berdua mengajak saya untuk join di TC, dulunya itu TC 125, dan kemudian saya bergabung di Bali Chapter itu di 2008, dan saya nggak kepikiran, nggak membayangkan gitu bahwa TC, dan akhirnya sampai sekarang bisa silaturahminya itu luar biasa kompaknya. Udah 16 tahun loh. 16 tahun, bayangin 16 tahun. Ya, itu mulai 25 Maret 2006 didirikan TC. Ya. Nah, itu awalnya mungkin saya langsung ceritain ya, Bro ya. Ya. Awalnya itu dengan 10 orang. 10 orang. Dengan 10 orang nongkrong di Jakarta. Ya. Itu di salah satu taman kota di Surapati. Kumpulah sesepuh kita 10 orang, dan mereka juga tidak berpikiran mungkin ya hingga bisa Sebesar ini sampai saat ini kurang lebih ada 34 chapter chapter di Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia.
Dari situ saya mulai terjun dan saya tidak berpikiran tentang apa dulu ada namanya NRA, nomor-nomor gitu enggak. Yang penting adalah Let it touring. flow aja. Pokoknya saya Oke. ikutin aja. Oke. Setiap dia, oke ayo nanti dapat NRA kalau mau touring gini. Nah dan akhirnya NRA itu nggak turun-turun bro. Nomor itu nggak turun-turun dan saya tidak minta, tetapi justru saya kebalikan. Jadi teman-teman dari Bali Chapter kalau nggak touring, saya ngajak touring, ayo touring. Touring. Saya nggak berharap ada NRA juga dan akhirnya yang tradisinya untuk mendapatkan NRA itu kita bongkar motor ya, problem solving di jalan, bagaimana caranya kita kalau semuanya touring sendiri, perbaikin motor itu kita mesti bisa ya. Saya tidak melalui yang itu, tapi saya melalui touring jauh. Touring jauh, pokoknya kemana saya jabanin. Ya. Sudah berarti kayaknya seluruh kota di Indonesia sudah pernah dilewati oleh Bro Tony. Oke, kalau seluruh kota di Indonesia kebetulan belum juga. Ya, jadi Sumatera saya belum injak juga. Terus Kalimantan juga belum pernah. Sudah injak tapi belum tidak pernah touring. Dan untuk touring jauh saya itu sampai dengan di Timor Leste. Wow, Ya. sudah di luar negeri. Luar negeri pada saat sekarang ini ya. Iya. Karena dulu tempat Masih main Indonesia, kecil kan? saya juga. Oke. Jadi sampai Timor Leste, kemudian itu 2010 dan 2011 saya berkeinginan untuk touring ke Sulawesi dan akhirnya saya mendapatkan satu makhluk ini, ya, Bang makhluk Jack. ini ya yang unik nih. Ini ketemu dia nih unik. Jadi pada saat itu dia juga anggota baru ya kalau nggak salah ya. Ya, kita mau Jamnas itu 2011 dan saya Makassar Manado itu kita habiskan PP itu 1 minggu. Jadi saya masuk Manado itu jam 1 malam. Kemudian besok sorenya, bukan besok sore, di hari yang sama tapi jam 4 sore itu saya balik lagi ke Makassar karena ngejar kapal. Wow. Nah, seharusnya saya pulangnya tuh pulang siang, tapi karena dia mau ikut dengan semangatnya pengen ikut Jamnas ke Surabaya, saya bilang bro, saya tungguin bro pulang kerja. Saya tungguin bro pulang kerja dan akhirnya apa? Sampai jam 3 ini dapat dia berangkat nggak, tapi sampai jam 4 saya pastikan bro pulang kerja, kita langsung cus. Jadi setelah itu ini bro saya ini sebelah ini ikut ke Surabaya. Oke, siap. Oke, itu dari Bro Tony. Sekarang lanjut ke Bro Jeki. Jadi gimana? Tolong dong share sedikit di sini. Ya, jadi sama, kurang lebih mungkin sama seperti Bang Tony yang sedikit ceritakan awal mulanya bergabung di Thunder Community. Kalau saya 2011 10 tahun. saya gabung di Maisa Chapter. Jadi sedikit cerita kenapa dinamakan Manado Chapter. Kalau seperti Bang Tony Bali Chapter. Langsung Kalau mengangkat kita, nama kan, mengangkat nama kota. Nah, Maisa itu lebih identik dengan dasar dari Sulawesi Utara ini. Oh, jadi istilahnya adatnya lebih Iya. diangkat ke. Betul. Jadi Maisa ini lebih Merangkul semua. Oh, Seperti itu. Jadi makanya dinamakan Maisa Chapter. Dan Maisa Chapter sendiri berdiri di tahun 2008. 2008. Ya, Oh, jadi Maisa Chapter udah ada duluan, Iya. baru Bang Jack. 2011 saya gabung. Oh, oke, Jadi siap. sama, saya gabung di TCI Maisa Chapter itu karena saya melihat waktu itu di Maisa Chapter kebersamaan, terus kekompakan. Jadi saya masuk awalnya itu hanya ikut-ikut aja dulu. Ikut. Jadi waktu itu saya ikut belum punya Thunder. Saya masih dengan motor Matic waktu itu. Matic Suzuki atau? Suzuki Matic saya waktu itu. Saya ikut touring mereka, ikut mana mereka kopdar, hanya sekedar ikut aja. Akhirnya saya 2011 saya beli motor Thunder. Pada saat motor Thunder saya keluar,
jam 12 siang saya ingat itu. Ya. Sorenya saya langsung touring ke Palu, Wow. Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu motor saya itu baru langsung di Rayon itu ke Diajak Sulawesi jauh. Tengah. Luar biasa. Sekitaran 1.200 kilo kalau nggak salah ya. Ya sekitaran itu PP. Nah, waktu itu sama seperti Bro Tony, saya juga tidak memikirkan bahwa saya masuk ke Malaysia Chapter dengan mengharapkan dapat NRA, dapat ini, dapat itu. Karena saya awalnya senang dengan Berbaur dengan berjalan, yang lain. senang dengan ini. Nah, 2 tahun saya gabung dengan dengan Malaysia Chapter, belum istilahnya nggak dapat NRA apa semua. Nah gitu. Pas Jamnas di Surabaya, 2011. waktu itu ketum Bro Emil Kiriwang. Emil Kiriwang. Iya. Ya. Dia ketum waktu itu buat Jamnas di Surabaya, dan ditantang saya waktu itu sama Bro Tony, termasuk juga Bro Emil, kalau mau dapat NRA langsung silakan datang ke Jamnas. Wow. Nah, waktu itu kebetulan Bro Tony datang, seperti tadi Bro Tony ceritakan, saya ikut. Jadi saya touring, dan kebetulan waktu itu peserta Jamnas yang terjauh itu 2 orang. Saya sama Bro Dian Medan. Dari Medan. Ya, Wow. kita berdua itu. Jadi dapat penghargaan. Iya. Salah satunya kenapa saya dapat NRA cantik. NRA cantik 25. NRA saya 25. 25. Itu dipilih apa? Iya, dipilih, saya pilih sendiri. keren juga. 25. Nah, karena saya berangkat dari Manado ke Surabaya, dan tujuan saya bukan cuma sampai Surabaya waktu itu. Saya jemput teman-teman chapter Bali. Wow. Jadi saya dijemput anak Bali. Dijemput anak Bali Iya, itu saya dijemput Bang Tony dari chapter Bali. baru ke Surabaya. Baru saya jemput teman-temannya Bang Tony di Bali untuk datang ke Wow. Jamnas. Gila ini. Seperti itu. Memang agak lucu ceritanya memang. Iya, Jadi iya, sampai di Surabaya kita turun dari kapal jam 9 malam Ah, waktu itu, dan saya sempat dilarang waktu itu. Istirahat dulu, gini-gini, enggak. Saya bilang enggak. langsung jalan Saya aja. mau langsung ke Bali. Span, Karena ya, span. Span. pemikiran saya waktu itu, saya ini touring pingin melintasi beberapa daerah, dan waktu itu memang cuti saya hanya 2 minggu. Jadi manfaatkan baik-baik ya, Jadi dua saya minggu. manfaatkan baik. Jadi pada saat turun hanya istirahat sebentar, jam 12 malam saya berangkat lagi ke Bali dari Surabaya. Wow. Dan Bang Tony waktu itu nggak ikut. Bang Tony sudah stay di Sudah di Surabaya. acara. Terus saya waktu itu ketua chapter, Iya. ketua chapter Bali chapter. Jadi anggota masih nyusul ya, ya. Jadi saya minta izin sama Bang Tony, saya mau ke Bali. Bang Tony bilang, serius kamu mau ke Bali? Saya bilang iya. Akhirnya saya ke Bali, sampai di Bali besoknya, dan besok malamnya saya sampai di Bali. Besok paginya saya berangkat lagi dari Bali ke Surabaya dengan teman-teman Bali Chapter. Jadi saya jemput mereka. Wow. Waktu itu. Gimana ya mau kalau saya aja pribadi sekarang kalau mau ke Kota Mobagu itu masih mikir 2 kali, tapi ini udah ke 3 pulau kan, Pulau Sulawesi, Bali sama Surabaya. Dan waktu itu saya tidak selesai di Surabaya saja, saya ke Kalimantan. Nyebrang lagi, berarti Nyebrang 4. Iya, saya ke Berarti kalau pas balik ke Manado dari Kalimantan Iya, atau dari balik lagi ke Kalimantan. langsung Iya, nyebrang ke Palu ya? Kalimantan, saya nyebrang ke Sulawesi Barat, Oh Sulawesi, Mamuju. Ya. Terus darat sampai ke Manado. Karena Dan- sekarang saya bilang kalau pulang itu jangan melalui jalur yang sama. Benar. Saya dengar waktu itu Bang Tony sampaikan percuma kalau kita lewat jalur yang sama lagi. Iya kan nggak asik kan, nggak dapat suasana yang baru Apalagi lagi. kesempatan waktu itu hanya 2 minggu saya. Dan tepat 2 minggu saya balik sampai di. Wow. Besoknya harus kerja lagi. Ya, 2 minggu 4 pulau. ya, 4 pulau. Naik Oke. Thunder 125. Thunder 125. Yang dulu dibilang bro itu motor banci ya. Motor banci. Istilahnya kalau sekarang mungkin maaf ya, pasarannya memang udah ya bisa dikatakan udah nggak. Oh, sudah tidak setengah mata ini. Mungkin itu Wow. sekarang motor Thunder 125 itu jadi motor pengusaha. Pengusaha. Ya, pengusaha bensin. Oh yang bensin Bensin itu ya curah. juga. Iya. Jadi pengusaha semua Oke. yang pemilik Thunder 125.
Siap. Oke bro, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena udah semakin seru ini ya. Oke, pertanyaannya apa sih pengalaman bro berdua yang sampai sekarang itu nggak terlupakan selama ada di Thunder Community Indonesia ini? Monggo, dipersilakan. Oke. Kalau saya itu di Thunder Community itu udah keluarga kedua saya. Second family saya. Jadi dimanapun saya pergi itu selalu ada saudara-saudara dari chapter yang lain Community Indonesia, dan mereka saling menunggu. Kalau sebenarnya kita mau datang, mereka saling menunggu. Itu pengalaman yang menurut saya kekeluargaannya luar biasa sekali ya. Apalagi kalau pengalaman di jalan yang kita bisa touring bareng, dari Bali ke Jakarta, udah gitu kita pengalaman tidur di hotel berbintang-bintang itu kalau kita bilang tuh Pertamina Cottage ya. Pertamina Cottage itu sangat luar biasa sekali, dimana pada saat kita capek semua istirahat, giliran jalan semua. Nah di jalan juga kita menikmati, kadang-kadang ngebut, kadang-kadang pelan gitu. Bahkan saya pernah touring berdua juga dengan salah satu brother saya itu Bro Andi. Dia kebetulan waktu itu saya gonceng ya. Posisi saya ngantuk posisi saya ngantuk di jalan arah Pasuruan Jawa. Giliran kita ngebut, kemudian ada mobil salipan begini, mobilnya itu seperti mau nyerempet gitu ya. Saya kebetulan saya yang bawa. Saya waktu itu naik Thunder 2,5 saya. Nah, tiba-tiba saya juga nggak tahu kenapa saya nggak berpikiran kalau Bro Andi ini dari belakang mau mukul mobil yang mau nyerempet kita. Nah, saking saya fokusnya tiba-tiba mobil nggak kena, tapi kepala saya di sini yang kena. Jadi teman pukul teman dong. Iya. Kita lagi seru, lagi ngebut gitu, tiba-tiba itu panas siang bolong gitu. Karena tiba-tiba dia mukul saya gitu. Aduh. Jadi ngantuknya hilang, sakitnya ada, tapi ya itu karena perasaan ya ini sepenanggungan ya. Jadi akhirnya di jalan ya nggak marah, jadi ketawa sampai itu dulu. Ini bagian dari perjalanan. Oke, siap. Dan saya pernah ini juga satu lagi bro, waktu saya ke Bima itu juga pernah Bima NTB, saya juga pernah ada insiden juga, rombongan saya itu seperti mau ditendang sama orang, kakinya naik karena saya paling belakang. Akhirnya saya adu kaki saya di situ. Perjalanan belum sampai Bali itu saya dari Sumbawa harus ke NTB lewat Lombok baru Bali, dan kaki saya bengkak itu tidak bisa jalan, jadi saya menggunakan kaki kiri hanya untuk kopling aja itu sampai Bali. Wow. Jadi ya luar biasa lah, pengorbanan yang sangat besar ya. Pengorbanan itu semua kita bawa nama TC yang keluarganya lu ngeri, merinding saya kalau bicara masalah TC. Istilahnya dengan pengorbanan kita masing-masing, mungkin bro berdua di sebagai member, akhirnya Thunder Community Indonesia semakin dikenal dan semakin eksis sampai sekarang ya. Ya, dan kita juga merasa ya kita dulu pernah jaya, kita pernah besar seperti komunitas yang sekarang. Ya. Tapi mungkin ada bedanya lah. Nanti mungkin lah kita bicarakan lagi. Mungkin kita dengerin pengalaman ini. Bang Jack, gimana? Ya, kalau saya sih sama pengalaman yang tidak dilupakan Jesse itu yang pastinya pengalaman kekeluargaan. Apa yang kita sebut tadi second family buat kita. Karena memang selama saya di Thunder ini, di Thunder Community ini, baik Masa Chapter maupun Thunder Community Indonesia secara nasionalnya, itu terasa sekali. Seperti sekarang ini aja, Bang Tony kesini ketemu sama kita yang di sini, seperti itu. Nah, itu yang memang jadi pengalaman yang luar biasa. Dalam artian itu yang tidak terlupakan di kita selain kita cerita. Nah, soal cita-cita touring, saya dengan Bang Tony sebenarnya punya cerita yang waktu touring. Pernah kan saya sekali ikut? Iya, malahan kejadiannya belum lama sih. Jamnas kemarin, 2 tahun lalu di Sukabumi. Ya. Saya sama Bang Tony, jadi dari Jakarta kita naik dari motor. Bekasi. Oh, Bekasi. Ya. Dari Bekasi. Dari Bekasi kita naik motor pinjaman anak TC juga. Kita ke Sukabumi,
Hanya Waktu berdua, itu so tahu. sok tahu jalan, hanya mengandalkan GPS. Ya, bukan GPS apa ya, Bang? bukan gunakan penduduk sekitar, bukan. Memang Setempat, GPS, pakai GPS GPS. handphone kita pakai. Ya, ya. Nah, di daerah Puncak Bogor, tahu enggak? Jam 1 malam, Wow, dingin sekali kalau nggak salah. jam 1 malam kita itu tembus di perkebunannya masyarakat sana. Jalan Sasar. Jalan setapak. GPS-nya nunjuk jalan ke situ. Tapi tembus acara. Tembus. Nice. Cuman yang lucunya itu, Ceritanya ya kan. iya ceritanya itu hanya berdua dengan motor. Saya waktu itu bawa Inazuma dengan motor besar. Bro Tony bawa NMAX. Jadi waktu itu jalannya tinggal setapak. Ah. Jadi kita balik udah terlanjur. Jadi mau balik aja, lagi, terobos. mau Nggak putar bisa, motor nggak itu bisa. udah nggak bisa karena motor kan Jalan besar. sempit kan Iya. jalannya. Akhirnya lewat tanaman Masyarakat perkebunan sekitar. masyarakat sekitar. Sambil Baru ketawa-ketawa. tengah malam di atas puncak kelihatan lampu-lampu rumah-rumah itu di bawah. Akhirnya kita bilang sama Bang Tony, gimana? Lanjut. Yang pastinya tetap kita akan keluar. Ah, oke. Tetap ada ujung. Iya, Selalu tetap ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Oke, wow. Kita terobos jam itu malam. Sampai bahkan ada bapak-bapak nanya mau kemana? Mau ke Acara ke apa? Sukabumi. Ciawi. Aduh, jalannya di bawah sana. Nah, itu yang memang pernah. Dan memang selain seperti itu banyak sekali cerita-cerita. Karena apa? Di touring itu bukan hanya sekedar kita jalan sebenarnya. Banyak hal yang kita dapatkan. Makanya kenapa dari pertama saya gabung dan setahu saya juga di Thunder Community ini selalu ditekankan untuk kita harus touring. Kenapa harus touring? Karena apa? Kita akan banyak dapat pengalaman di situ dan akan semakin lebih mempererat persaudaraan kita. Dan akan tahu Betul. karakter brother-brother masing-masing. Iya, karena kemarin saya sempat dengar sih ada satu orang yang sempat bilang ini, kalian sesama komunitas itu akan saling mengenal atau semakin lebih mengenal satu sama Benar. lain di saat sudah Benar. touring atau jalan Benar. bersama. Karena sedikit saja saya bagikan. Ketika kita touring, ketika kita hanya kopdar, Iya, kopdar kan di cuma di tempat tempat, kita, ya. mungkin hal-hal yang enak kita dapatkan, hal-hal yang mengasihkan. Tapi di touring itu tidak selama mengasihkan. Susah. Terkadang ketika kita capek, ego masing-masing itu Ya, pasti keluar. muncul. Nah di Jadi, situ Diajarkan akan ego untuk kita belajar Nahan ego. bisa belajar menahan ego, saling mengerti dengan teman yang touringnya tuh. Apabila ada teman yang punya kekurangan misalnya atau mungkin ketika dia capek, kita harus mengerti dia, kita istirahat juga. Begitu. Jadi banyak hal yang memang kita dapatkan belajar dari touring dan setiap kali ketika kita touring pasti ada cerita yang kita bawa pulang. kita yang seru. Nah itu kenapa di komunitas itu sebenarnya touring itu juga perlu. Bukan. Banyak hal yang kita akan dapatkan. Lebih banyak bahkan dari hanya kopdar-kopdar di. Mungkin jadi kalau diterangkan kayaknya berapa jam ini lama banget ini karena kita sudah berapa album. Kalau kita sudah berapa album. Ya, inilah resikonya kalau mau ngobrol sama gimana ya, istilahnya bahasa Manado itu aki-aki di komunitas. Bahkan sampai sekarang pun saya masih jalan. jalan. Walaupun Pernah kan hanya beberapa kali kan kita jalan bareng kan? Iya, sama Bro Owan juga pernah udah tobat. pernah keliling Sulawesi. Kalau cuma Sulawesi Tengah, saya biasanya hanya balik pulang pergi langsung pulang lagi seperti itu. Tapi ya itulah karena memang sudah menjadi Jiwa mungkin. kesenangan Nah, seperti itu. Oke. Tadi kan udah sempat bilang itu kan di Thunder Community ini kan udah menjadi keluarga kedua. Benar. Nah, ini saya mau tanya, bro berdua ikut komunitas, tanggapan dari masing-masing keluarga gimana sih? Diizinkan atau gimana? Nah, mungkin saya ingin bagikan sedikit Oke, ke teman-teman. siap. Memang salah satu pendukung dan salah satu hambatan ketika kita di komunitas, ketika kita berkeluarga, apalagi dua berkeluarga. sisi mata uang. Ya, ketika kita berkeluarga. Karena kalau ketika kita belum keluarga mungkin fine-fine saja. Ya, Belum misalkan ada yang masih melarang free kan. dan belum ada yang. Tapi ketika kita berkeluarga, nah ini saya ingin sedikit berbagi. Teman-teman saya kadang-kadang bertanya atau ini ke saya, nggak pernah dimarah istri atau seperti apa? Pasti dong dimarah, pasti dilarang. Namanya kita meninggalkan mereka pasti.
Tapi ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ketika kita di komunitas, jangan pernah melupakan keluarga. Ya. Gitu. Dan kita juga harus prioritaskan itu dapur kita juga. Jadi begini, kalau pengalamannya saya, ketika saya keluar atau ketika saya touring, kita harus memenuhi dulu kebutuhan yang ada di rumah. Seperti itu ya. Ketika itu sudah terpenuhi, jadi istilahnya gampangnya gini, bikin senang lah dulu keluarga. Ketika keluarga sudah kita ini, pastilah kita bisa. Dan saya dulu waktu touring, ketika balik dari touring, saya sudah sampaikan ke teman-teman Maisa Chapter kemarin. Bisa sebulan atau 2 bulan saya tidak pernah nongol di tempat kopdar atau saya tidak Kumpul poin. Iya. Karena apa? Saya katakan saya akan fokus kembali ke keluarga dulu. Jadi ketika saya fokus kembali ke keluarga, baru saya kembali lagi ke komunitas. Seperti itu. Karena saya meninggalkan mereka waktu saya berjalan. Seperti itu. Nah, tapi sekarang saya sudah lain lagi. Dan akhirnya Istri sekarang saya ajak. tapi sekarang istrinya yang Udah kebalikan 180 derajat ya. Malah sekarang istri yang senang sekarang ngajak-ngajak mau jalan. Kadang-kadang saya malah berpikir, aduh Capek. berat juga ini kalau istri selalu mengajak ini. tapi memang kalau keluarga itu memang harus ya. Jadi saya sendiri kebetulan di rumah saya di Bali itu tempat saya bisa jadi dijadikan sekretariat. Jadi ya sekre, jadi dari teman-teman dari brother-brother di Indonesia yang sudah tahu saya, walaupun belum kenal saya, yang penting sudah tahu namanya. Oh, ada Tony TC di Bali, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan. Itu walaupun mereka rombongan pasti mampir ke rumah saya. Saya welcome untuk semua menginap di rumah saya apa adanya dan makan apa adanya. Nah, lucunya ya keluarga saya nggak protes atau apa ya, tapi kalau semuanya sekarang ini waktu masih kopdar itu anak saya kadang-kadang suka nanya, ya nggak kopdar gitu. Kebalikan, ya nggak kopdar, oh nanti mau kopdar. Nah, pernah saya di Lombok ditanya juga, nggak kopdar, oh ya kopdar. Saya keluar jam 6 sore Ya. habis maghrib saya keluar, terus jam 8 saya pulang. Nah, di situ saya kaget, anaknya nanya, bukan nanya, diketawain. Oh, kenapa ketawa? Baru jam berapa ini kok sudah pulang? Gitu. Kalau biasanya kan, udah pulang, udah lat nih no, balik ke rumah. Kalau ini saya diketawain malah. Kok kopdar udah gini? Karena kalau di Bali kita biasanya kopdar dari pagi, dari jam Agak sorean. ya dari jam 9 sampai jam 3 malam pagi gitu. Nah, waktu di itu saya ditanyain kenapa nggak kok pulangnya cepat, atau bahkan kalau lama nggak touring ditanyain Nggak pernah touring. ya kenapa nggak touring gitu. Karena kalau udah touring mau touring kemana sana, jauh ya gitu. Tapi ya kita ngajari juga bahwa kita banyak saudara itu ada hikmahnya juga. Jadi semua adalah saudara. Kalau di Makassar, di Manado ini orang semua bersaudara. Bahasa Balinya itu apa? Orang semua bersaudara. Menyambut beraya. Menyambut beraya. Jadi kita harus bersama-sama. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan, mungkin sedikit saja. Kenapa sampai keluarga Bang Tony seperti itu? Seperti tadi, ini second family kita di Tanda Community. Makanya kuncinya itu adalah jangan pernah ketika komunitas kita ini kita tidak kenalkan ke keluarga kita. Kita harus kenalkan keluarga kita. Kenapa sampai Bang Tony? Seperti saya selalu menekankan ke keluarga bahwa teman-teman yang di komunitas saya kenalkan ke keluarga saya. Istri tahu siapa teman-teman saya di komunitas. Istri tahu kita mau kemana. Istri tahu kita ketika di komunitas seperti apa. Keluarga tahu. Makanya keluarga juga merasa dekat dengan keluarga Thunder ini juga, Thunder Community ini. Nah, itulah kuncinya kenapa sampai tadi Bang Tony juga sampaikan, anak malah nanya, Pak, ya kenapa nggak kopdar? Ya kenapa sudah pulang? Kenapa? Karena keluarga kita juga sudah merasakan, iya, mereka bagian dari keluarga Thunder juga seperti itu. Nah, itu yang mungkin. Jadi kadang-kadang ada perkumpulan ibu-ibu sendiri. Ya. Ada ladies bakernya khusus boncengar atau dari istri-istrinya itu ada. Jadi pas kalau misalnya ngumpul, bikersnya ngumpul sendiri, ibu macekan-macekannya ada porsinya sendiri juga. Yang kedua ya masalah kepercayaan kan. Ketika kita di komunitas, kita harus jaga kepercayaan yang diberikan ke kita, baik kita kemana.
Itu yang paling penting juga. Dan salah satunya yang kita rasakan sampai sekarang, ketika banyak saudara, Bang Tony sering ke Manado, sering ke Makassar, sering ke daerah-daerah, pasti ketemu dengan saudara. Dan banyak hal yang dimudahkan. Betul. Dimudahkan. Bahkan mungkin kalau kita ke satu daerah atau mungkin ada saudara kita yang mau ke satu daerah, di situ ada chapternya, kita tinggalin poin. Ya. Saya punya saudara mau datang sana, gitu. Tolong di ini dong kalau bisa. Dan akhirnya ya karena keterikatan ada kayak satu keluarga, walaupun mungkin saya belum pernah ketemu dengan yang di Pontianak atau mungkin yang di di Samarinda atau Balikpapan itu, tapi karena kita satu TC membawa nama TC, itu pasti akan akan di handle. Tentunya kalau Tentunya dijamu lah. Iya. Tapi tentunya tetap tanpa merepotkan teman-temannya. Jadi biasanya kalau seperti kita ketika kita memang urgent atau memang perlu sekali ini baru kita. Karena ketika kita juga terlalu merepotkan, kitanya juga jadi lain nanti. Oke bro, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena semakin lama ini kita semakin seru perbincangannya ya. Oke, kira-kira ini saya mau tanya, bro berdua selama masuk di Thunder Community Indonesia ini udah touring kemana aja sih? Atau ikut acara Thunder Community ini apa aja yang ikut? Monggo, silakan. Oh ini yang paling. Oh yang seperti biasa, programnya dulu. Albumnya panjang. Ya dari buat 5 album soalnya. Dari 5 album ya, sedikit aja lah. Istilahnya mungkin ya perjalanan yang sampai sekarang nggak dilupakan. Kalau untuk di Thunder Community Indonesia sendiri itu kita selalu mengadakan touring, ya, touring jauh, ya, touring kemerdekaan. Itu kadang-kadang kita membuat satu agenda di mana touring jauh, ya. Kalau saya sendiri touring jauh saya ya di ujung timur ke Timor Leste, Sulawesi, ke Manado. Itu ya, alhamdulillah di Sulawesi bisa dibilang 75% saya sudah kunjungi semuanya. Kebetulan chapter di Sulawesi ini paling banyak. Jadi kita ada 8 chapter di Sulawesi. Itu semua sudah saya kunjungi. 8 chapter itu. Dan kemudian untuk event sendiri setiap jam berapa itu kita selalu berpindah-pindah, bro. Ya. Jadi kita tidak mau event di satu tempat di mana tempat itu saja. Sebenarnya bete kayaknya kalau itu Ya, karena kita punya chapter banyak. Jadi mereka juga harus merasakan euforianya bagaimana sih kita mengadakan event Jamnas besar, saudara-saudara kita dari mana-mana datang. jadi ya, tuan kan? rumah. Jadi tuan rumah sambil belajar. Kita komunitas tidak hanya sebagai komunitas, tapi kita belajar juga berorganisasi, ya kan? Jangan cuma sekedar kumpul kan. Sekedar kumpul, jangan. Nanti kalau nggak ada kegiatan nggak ngumpul, jangan. Jadi tetap makan nggak makan tetap kumpul. Wow. Gitu. Nah, Jargon keren juga itu. ya kalau semua event itu juga Jamnas itu pada saat saya jadi ketua umum itu saya selalu tempat berpindah-pindah. Itu Jamnas setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya, jadi itu selalu berpindah-pindah. Pernah saya ngadakan di Bali, pernah ngadakan di Gorontalo. Oh, Gorontalo kemarin saya sempat hadir. Hadir juga ya. Iya, iya. Seru kan? Seru, asik. Oke, asik. Anak TC itu selalu di mana-mana asik gitu loh. Ya kan? Udah gitu pernah ngadain di Surabaya juga. Pernah ngadain di Sukabumi ya. Nah, ini kita akan terus buat, insya Allah mungkin Jamnas tahun 2021 ini akan diselenggarakan di Malang. Kapan kira gitu? Itu kalau tidak salah ya, karena kita juga lihat juga pandemi kan, pandemi juga. Itu kalau nggak salah nanti bulan-bulan Oktober. Oh, akhir tahun Ya, tapi kalau untuk anniversary ini kita akan mengadakan selamatan kopdar gabungan di Jogja. Nah, kita nggak tahu nih, TC ini unik, jadi gimana motornya sudah nggak keluar, kalau kita lihat di jarang-jarang, tapi untuk kopdar gab di anniversary yang ke-16 ini kita akan melantik
tetap ada pelantikan juga gitu. Jadi masih tetap ada orang-orang yang bergabung ya. Itu dengan motor saktinya. tandernya. Itu saktinya TCI. Jadi nggak tahu motornya ini, tapi tetap ada. Kalau nggak salah kita yang mau dipelantikan ini sekitar 20-an. Ini saya potong sedikit. Kan acaranya Jamnasnya TC sama GCI di komunitas saya kan hampir berdekatan. Pas acara Jamnasnya GCI kemarin tahun 2018 kan buatnya di Depok sana. Terus habis dari acara di situ saya ke Bogor, kebetulan juga ada acaranya TC Syukuran. Community Indonesia syukuran. Ya, syukuran. Yang saya heran waktu itu seperti Mas Tony bilang masih ada pelantikan member. Waktu itu juga kalau nggak salah memang ada pelantikan member. Kalau nggak salah waktu itu pelantikannya bongkar mesin, Ya. bongkar motor. Terus yang jadi pertanyaan saya itu waktu kemarin, saya sih kan kalau tanya usia kan nggak etis kan. Ya. Saya cuma lihat sekilas itu member yang baru dilantik itu lebih tua saya daripada dia. Jadi makanya nyambung pas Bro Tony bilang walaupun udah nggak produksi motornya, udah jarang di jalan, tapi mungkin tiap tahun ada ya pelantikan member baru. Ya, alhamdulillah ya kalau untuk di TC itu ya kita juga punya hashtag sendiri ya, itu dari saya buat itu di Gorontalo itu TCI selalu ada dan tetap ada. Selalu ada dan tetap ada Ya. Nah, yang di Sukabumi kemarin TCI selalu di hati. Sekarang untuk yang 16 tahun ada slogan juga. Yang 16 tahun Ada. ini berani memiliki, berani mempertahankan. berani mempertahankan. Jadi setiap kata mengandung makna yang sangat Mengandung dalam. makna benar sekali bro. Wow, keren juga. Bahkan Patut dicontoh lah. hashtag itu biasanya diikuti oleh teman-teman komunitas lain. Iya. Yang selalu ada dan tetap ada itu saya lihat ada beberapa. Dibalik aja pakai bahasa Inggris. Iya. Kadang-kala dipakai juga teman-temannya komunitas lain. Gitu. Lanjut terus Jadi yang seperti bro bilang tadi, bro datang ke kita selamatan, ada seusia bro juga kan. Nah kalau di TC itu kita tidak melihat bro umurnya berapa, bro kerja di mana, ya. Yang penting bro bisa bergabung di kita, bro bisa bersatu, terus bro bisa enjoy di kita, ya. Nyaman lah. Iya nyaman. Nah itu kita akan latih. Dan itu TC tidak sembarangan masuk. Mereka datang langsung, yuk kita latih, enggak. Ya. Jadi mereka harus gabung dulu, dia lihat dulu keluarga besar TC ini bagaimana, dia cocok atau tidak. Kalau saya nggak cocok ya kita tidak bisa memaksa. Tapi pada saat dia cocok dan kita ada pelantikan, ya kita daftarkan, gitu loh. Gitu. Jadi ya saat ini kurang lebih anggota itu ada sekitar 2000 NRA ya, Itu yang yang terregistrasi itu dari mulai awal itu kurang lebih sekitar 2.700-an lebih. Wow. Bahkan uniknya, salah satu contohnya Maisa Chapter, bahkan ada yang sampai sekarang itu belum ada nomor regis. Belum ada nomor Member. Tapi dia tetap eksis lah. Tetap eksis kumpul. dan tetap kumpul dan merasa keluarganya. Ya. Kan? Jadi NRA itu nomor kesekian. Sebenarnya NRA itu cuma identitasnya kita di Betul. organisasi, tapi Betul. lain daripada itu tetap kita sama lah. Ya betul. Satu lagi bro, Ya. di TC sekarang ini, apalagi yang sudah sepuh ya, sudah lama ya. Udah lama. Yang bro bilang tadi kayak aki-aki. Aki-aki. Ya, karena di Bahasa kita Nado. juga, karena di kita juga ada TC fosil. TC fosil itu TC yang udah umurnya 40 tahun ke atas. Itu Waduh. dibuat TC fosil. Udah kayak manusia apa itu? Gitu, iya, tapi tetap aja fun, gaul gitu ya. Ya kemarin saya sempat lihat juga udah mungkinnya udah agak umurnya udah setengah abad lebih. Iya, gitu. Nah jadi kita juga membangun kekeluargaan itu ya alhamdulillah sangat erat gitu loh. Jadi saya bilang tadi kita tidak melihat bro kerja apa, yang penting bro bisa bergabung, bisa bersatu, kita enjoy jalan. Karena apa? Di perjalanan kita sama-sama ngaspal, ya kan? Panas bareng, kalau hujan nggak kehujanan, Panas gak kepanasan? kalau hujan nggak kepanasan, ya. Oh, iya. Kalau panas nggak kehujanan, nah Kan itu berhenti sama-sama. kan? Gitu. Nah di
itu deh yang tadi dibilang sama Bro Jiki juga, akan dilihat karakternya masing-masing. Ya, saya setuju kalau soal itu. Ya, jadi TC sekarang apapun motornya, hatinya TC Tetap itu Thunder nomor satu. Community Tetap Indonesia. Thunder Community Indonesia. Itu tidak bisa diganggu juga. Sebenarnya saya apresiasi. Gitu. Ya. Oke, Bang Jack, gimana? Ya mungkin saya sedikit menambahkan kalau soal tadi touring udah kemana saja ya tentunya kalau seperti saya pribadi kalau soal touring kalau untuk Sulawesi itu ya Udah habis. Udah habis. Penakan sama-sama kan. Sudah katam ya. dalam artian bahkan sering berulang-ulang gitu. Bahkan mungkin kalau jalannya bisa ngomong bilang lu lagi. Gitu. Istilahnya kemarin saya lihat postingannya dia. Ya. Hari Jumat, Sabtu subuh dia jalan ke Palu. Minggu paginya udah balik lagi kemana? Ini cuman ke Palu, cuman ngopi kayaknya, terus balik lagi. Waduh. Silaturahmi. Dan kalau selain Sulawesi ya kemarin sudah Surabaya, sudah sampai Bali, Kalimantan, terus kemarin juga terakhir untuk setengah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu juga saya sudah lewati. Walaupun kemarin dari sini saya naik pesawat, di sana kan difasilitasi oleh itu enaknya kalau kita punya banyak saudara. Bisa pinjam kuda besi. Saya difasilitasi kuda besi di sana dan saya jalan mutar, saya mutar Jawa Timur. Nah mudah-mudahan kalau saya bisa diizinkan lagi ke Jamnas tahun ini, saya ke Malang, saya akan putar yang Jawa Barat sebelah. Luar biasa. Wow. Pakai GPS lagi ya? Pakai GPS. Oh iya. Gitu, dan itu soal perjalanan touring dan saya sedikit menambahkan ke Tommy itu yang menjadi kenapa sampai sekarang walaupun kita itu sudah tidak seperti teman-teman lainnya mungkin masih kopdar, kita masih ada kopdar tapi mungkin tidak seperti dulu lagi, tapi kami tetap ngumpul dan Udah nggak terlalu intens lagi kan? Betul. itu selalu di hati. Bahkan di jalan Maisa Chapter itu ada yang walaupun udah pakai motor Bison, jaketnya tetap TC. Stikernya tetap ada di Tetap stiker kan? TC. Stiker tetap Mau ada. motor Matic tetap ada stiker TC. Bahkan yang saya sedikit bangga dengan teman-teman keluarga besar di community. Ada bahkan banyak yang itu sudah gabung di komunitas lain. Seperti contoh ada di Bekasi, bahkan dia sudah jadi ketua Dari komunitas lain. Iya, Matic. Karena kita juga ada Iya. beberapa anggota member ya, ada beberapa member yang sudah mendirikan Iya. komunitas-komunitas yang sampai sekarang masih ada. Sekarang bahkan salah satu komunitas besar juga yang pendirinya itu adalah anak TC. Jadi Ada. istilahnya- Nanti coba Iya. Nanti saya Ya, share dia juga referensi. pernah bahkan sampai dia juga sudah 2 kali buat komunitas dan itu memang jadi besar. Dan semua kiblatnya itu dari TC ini. Berarti Nah, satu- itu yang sedikit membanggakan saya pribadi bahwa bukan hanya di komunitas saja membanggakan, tapi bisa membanggakan di organisasi yang lain. Dan yang satu yang menjadi acuan seperti yang tadi Bang Tony katakan bahwa selalu di hati, walaupun kemana-mana, Tetap tapi TC. tidak pernah lupa rumah sebenarnya itu di mana. Seperti itu. Dia pasti akan kembali dan dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Walaupun mungkin dia sudah punya keluarga lain seperti itu, tapi dia akan tetap seperti contoh ketika kita bikin Jamnas kayak kemarin di Sukabumi, datang naik motor A, naik motor B, begitu. Tapi kalau seperti saya ya syukur saya Masih ada. 25 saya masih ada, walaupun sekarang tinggal dibungkus. Tapi Enggak masih bakalan ada. juga di museum kan? Enggak. Nggak bakalan dijual itu. Iya, makanya nggak boleh. Karena saya Punya sempat history. bercanda bahwa kalau ada yang mau beli, tapi harganya harga bukan yang dijual. Karena apa? Mahal di ceritanya. Nah, Seperti itu. Bahkan ada satu anggota di Jakarta, motornya itu mesinnya dilepas, dibuat cantik, dibikin jadi kaki meja. wow. Jadi meja kaca, kakinya itu mesin Thunder 125. Jadi setiap Saking- kali dia ngopi di rumah, dia pasti lihat motornya itu. Saking historinya sangat Benar. banyak. Benar. Karena memang itu sudah jadi bukan dan dalam artian sekarang kita bukan melihat lagi apa kuda besi yang kita bawa, tapi sudah menjadi apa keluarga. Apapun bahkan sudah gabung di komunitas A, B, C dan tetap kita jadi keluarga. Tidak akan terlupakan karena sudah terlalu banyak kenangan dan cerita yang
Ada di TC. Ada di TCI. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soal identitasnya Bro Tony dan Project yaitu NRA. Berbagi sedikit dong kisahnya, gimana sampai dapat nomor NRA itu? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Thunder Community itu sendiri atau gimana? Monggo di-share sedikit lah. Ya, kalau untuk NRA sebenarnya kalau mengikuti aturan itu mereka wajib dulu ada kopdar berapa kali, ya kan? Ada Kalau kopdar nggak salah touring 500 kilo. ya touring berapa kali dan meter. ada berapa ratus meter, berapa ratus kilonya. Kemudian bongkar mesin yang Ya, itu saya pernah lihat kemarin. itu motor itu sampai digundulin sampai habis. Itu tujuannya kita bukan ngerjain member, tapi tujuannya adalah apabila member TC touring sendiri dan ada trouble di jalan, Dia mengenali kendaraan. dia bisa bongkar sendiri, dia bisa pokoknya menyatu dengan hatinya dia. Nyatu dengan motor. Iya. Istilahnya jangan sampai motor yang kendalikan diri kita. Betul. Harus diri kita yang kendalikan motor itu. Betul sekali. Karena kalau kita sudah menyatu dengan motor kita, contoh mungkin saya ya jangan ditiru ya. Saya kadang-kadang bawa rombongan pernah sampai tertidur di jalan bawa rombongan. Gitu. Jadi ibaratnya motor udah kayak autopilot aja. Sudah pasang autopilot, jadi yang rombongan yang belakangnya sudah nyusul, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada beberapa anggota yang ngikutin dari saya, baru bangunin saya, baru saya lihat belakang mana yang lain. Saya pikir yang lain udah ketinggalan, ternyata saya yang ditinggal. Karena ya itu saya sudah tidur di jalan waktu kita ke ya, waktu dari Sulawesi juga begitu. Kalau sudah tidur sudah, karena apa? Motor itu sudah menyatu dengan kita. Gitu. Tapi kalau kita sudah capek dia mau lepas. Atau nggak pada saat lapar, kapten kapal apa? Ya. Kapal oleng kapten. Kapal oleng. Kapal oleng kapten. Jadi cerita kemarin kita touring Sulawesi. Iya, kalau sudah bilang kapal oleng kapten, berarti langsung cari warung makan. Istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Project gimana kira-kira? Kalau saya sih kemarin untuk NRA, saya dalam artian dapatkan itu kemarin di Jamnas di Surabaya, dan itu seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah tantangan buat saya. Dan saya bersyukur kenapa saya ambil itu di Jamnas, kenapa saya diberikan tantangan itu. Ada hikmah di balik itu kalau saya. Kenapa? Ketika saya susah, bukan juga dalam artian sangat berat, tidak, tapi banyak cerita ketika saya dapatkan NRA itu. Pertama, kedua, butuh perjuangan saya dapat NRA itu. Dengan latar belakang itu, bisa sampai 100 kali saya berpikir untuk meninggalkan keluarga besar Thunder Community. Nah, kita udah susah-susah, udah ngorbanin 2 tahun banyak saya hal. gabung, hanya ikut-ikut. Dapatnya NRA-nya pun juga saya ditantangin harus ke Jamnas. Buka baju siang-siang. Terus kalau mau keluar langsung bilang, oh saya mau keluar. Iya. Tidak segampang itu, karena terlalu banyak yang bukan dikorbankan sih, terlalu banyak, kalau bagi saya terlalu banyak cerita, ya, terlalu banyak cerita pengalaman yang saya dapatkan. Makanya bro, kalau soalnya mudah dapat NRA, dia mudah juga akan keluar. Betul. Iya. Saya sih setuju sih dengan persepsi seperti itu. Iya. Dan Jadi di keluarga Thunder itu, di keluarga TCI diajarkan seperti itu. Makanya di Thunder Community, walaupun sekarang kita udah jarang ketemu mungkin karena sudah punya keluarga, punya kesibukan masing-masing, tapi ketika ada sesuatu itu pasti ngumpul. Dan pasti masih share-share di grup WA. Bahkan cerita kemarin saya ikut waktu Jamnas kemarin yang di Sukabumi, seluruh Indonesia itu patungin semua untuk support Jamnas. Ada yang ngirim uang transfer untuk support teman-teman di Sukabumi, ada yang berbagai macam. Bahkan ada yang tidak pernah kita sudah ketemu, tiba-tiba ya bro minta nomor rekeningnya bro, saya ya, Support acara ini. seperti itu. Dan terrealisasi kemarin Jamnas itu adalah murni dari intern kami. Nah, tanpa bantuannya Iya. dari pihak sponsor. Karena kan Proto ini sering kali kan saya sempat sering lah ngomong sama Bang Project. Ya kalau mau berharap sponsor kan dengan usia Thunder yang udah nggak produksi lagi kan, untuk cari sponsor kan memang sudah agak sulit karena
ya istilahnya sudah habis masanya, tapi tetap selalu ada dan Tetap ada. Dan tetap ada jalan Iya. kita bisa mencapai itu. Oke, keren Yang lah, penting keren. kebersamaan. Kesamaan tetap harus diutamakan. Karena dimanapun berada, ya kalau sudah TCI, waduh. Uniknya bro, logo TCI itu kenapa kok tidak gambar apa gitu, hanya tulisan itu T untuk sama T sama C itu untuk gampang mempermudah orang mengingatnya. Wow. Ya. Nah, ini khusus buat Protoni sebagai mantan ketua umum nasional yang sekarang udah jadi penasehat Thunder Community Indonesia. Ini pertanyaan 1. Sekarang chapternya udah ada berapa ini Thunder Community Indonesia? Untuk chapter itu kita saat ini sudah ada 34 chapter. 34 chapter provinsi dari 37 kalau nggak salah provinsi ya Indonesia. Saat ini ya. Oke, dulu masih 33 provinsinya ya. Sekarang udah 34 chapternya kita, dan itu kita ada mother chapter itu di Bekasi, ada father chapter itu di Jakarta. Itu gimana sampai dibilang mother chapter sama father chapter itu? Ya, mother chapter itu ya itu mungkin cikal bakalnya dari situ juga ya. Udah gitu father chapter itu dari kita di mana pusatnya juga. Udah gitu untuk chapter yang terakhir itu adalah chapter Tasikmalaya. Jadi ya mungkin saya ceritakan sedikit. Saya terpilih sebagai ketua umum itu di tahun 2013 pada saat Jamnas Yogyakarta. Ya, pada Jamnas Yogyakarta, dan saya baru melepaskan ketua umum itu di tahun 2019. 6 tahun. Ya, 6 tahun bro ya. Nah, itu suka dukanya banyak sekali. Ya, itu di saat kita TC ini unik. Jadi banyak kota yang kita mau buka nggak boleh, sudah takut duluan. Maksudnya ya saya nggak tahu takut atau gimana. Sampai saya sendiri pernah pada saat saya di Lombok malam-malam tidur ditelepon hanya mengurus untuk komunitas ini. Tapi karena ini sudah tanggung jawab saya, mau tidak mau saya harus menyelesaikan masalah ini. Mau tidak mau harus mau. Betul. Dan logo pun itu kita sudah patenkan. Gitu. Ya, kita sudah patenkan. Jadi kita tidak bisa otak-atik sembarangan. Kita pakai logo. Pernah kejadian ada beberapa yang menggunakan logo kita kejar, dan akhirnya ya mereka minta maaf karena mereka tidak tahuan. Wajar. Copyright. Ya, karena kalau pada saat kita menggunakan logo TC itu tidak hanya yang dekat daerah itu, tapi semua tersentil, semua kena gitu. Jadi semua kenapa dia pakai? Pasti jadi pertanyaan, kenapa bisa ada di situ, bisa ada di situ. Betul. Juga ya. Oke, lanjut. Rezeki gimana kira-kira sebagai ketua chapter Maesa chapter ya? Mau buat pemilihan kembali. Oh, buat pemilihan kembali, kenapa? Tapi ya itulah, itu uniknya kita di TCI. Kadang ada beberapa chapter yang memang ketua chapternya tidak tergantikan. Maksudnya bukan tidak tergantikan bahwa tidak dia. Ya, karena memang situasinya komunitas kita ini sudah tidak seperti yang kemarin yang memang banyak dengan mungkin pertemuan atau apa, karena kita kan sekarang sudah punya kesibukan masing-masing, sudah bahkan ada yang sudah umur di Maesa chapter pun ada yang sudah umur 80-an seperti itu. Nah, dengan punya kesibukan keluarga masing-masing, jadi untuk menjabat sebagai ketua dan apa ya, tinggal menjalani. Yang penting kita masih sama-sama di keluarga besar. Misalnya kan yang membedakan pengurus sama member kan istilahnya kan cuma tanggung jawab kan Ya, sebenarnya kalau kita jadi pengurus itu sebenarnya bukannya apa ya? Justru kalau saya merasa saya jadi pengurus adalah saya pembantu. Ya, membantu dalam arti saya mengurusi teman-teman semua, saudara-saudara semua. Karena biar kita bisa ada yang mengkoordinir. Siap. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang saya ada teman-teman bercandain, saya ketua, saya anggota, saya sekretaris, saya bendahara, tapi kalau bagi saya itu bukan jadi ini ke saya, tapi
memang seperti itulah kami. Tapi bukan berarti bahwa saya ketua, saya jalan sendiri, tidak. Sebenarnya saudara-saudara saya di belakang itu banyak, cuma mungkin dengan kesibukan mereka. Tapi secara komunikasi di WA group, secara kita ketemu, bahkan kadang-kala baku dapa orang Manado bilang, itu masih. Touring pun kemarin saja saya dengan ada beberapa anggota sempat mau jalan touring, cuman kendala lagi waktu lagi seperti itu. Tapi yang penting intinya kita masih tetap berkomunikasi. Komunikasi adalah hal yang paling utama. Apalagi kalau komunitas kan udah agak lama kan. Komunikasi, koordinasi itu nomor 1 di komunitas. Jangan sampai ada miskomunikasi. Karena komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai beberapa pikiran, ya kan. Tetapi bukan berarti sekarang kita bilang hancurkan perbedaan. Ya, hancurkan perbedaan. Pada saat kita masuk komunitas ya satu. Tapi ingat bro, kalau di komunitas jangan sampai ada orang yang punya niat lain memasuk komunitas. Istilahnya mereka cuma mau memanfaatkan komunitas. Mungkin di situ ada bisnis atau apa. Mungkin di situ ada sesuatu yang menguntungkan diri sendiri lah. Ya, karena komunitas itu ingat, komunitas harus jauh dari partai. Ya, istilahnya berjalan sendiri. Itu enak. Bahkan ada satu yang saya ingat sekali sampai sekarang yang sering itu digaungkan di TCI, kata yang berbunyi seperti ini: jangan pernah mengharapkan sesuatu di komunitas, tapi apa yang kau berikan untuk komunitas. Seperti itu. Ketika itu kita bisa satukan kata itu dalam artian kita masing-masing anggota, nah itulah kita pasti akan bisa menjaga kebersamaan dan tidak ada kepentingan seperti yang Bang Tony katakan tadi. Karena jangan pernah meminta di komunitas, karena komunitas itu tidak bisa memberikan apa-apa seperti itu. Tapi apa yang kita member anggota berikan itu komunitas. Contoh kecil, ketika kita buat kegiatan, biasanya hanya yang kita bisa dapatkan kemudahan kayak seperti contoh kita dulu bisa dapat diskon gratis di bengkel resmi Suzuki seperti itu dengan menunjukkan NRA. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ada masanya kita juga sudah tidak bisa mendapatkan seperti itu. Dan itu bukan jadi halangan atau jadi hambatan atau kecewaan ketika kita sudah tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Yang lebih diutamakan adalah apa? Apa yang dulu kita berikan, itu saja. Apa yang kita berikan. Karena ini bukan perusahaan yang memberikan gaji ke kita atau memberikan sesuatu ke kita, menguntungkan kita untuk kita di komunitas, bukan. Kita di sini mencari persaudaraan, mencari saudara. Kedua, mencari sesuatu tentang motor kita. Ya. Awalnya saya masuk di Thunder, banyak hal yang saya dapatkan tentang motor. Ketika baik masalah variasinya, masalah kekurangannya dengan motor ini, bagaimana cara mengatasi ketika motor ini trouble seperti ini. Nah itu yang banyak kita dapatkan. Dan yang paling penting persaudaraan. Makanya sekali lagi teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa tanamkan ke masing-masing teman-teman bahwa berikanlah sesuatu ke komunitas. Jangan pernah mengharapkan di komunitas. Betul. Ya, setelah mendengar cerita dari Bro Jeki dan Bro Tony, ini saya mau jujur, sebenarnya itu saya itu udah dulu itu ada motor Thunder tahun 2007. Saya nyesel loh kalau udah dengar cerita kayak gini. Kenapa sih karena kan waktu kemarin kan ya jujur istilahnya prioritaskan yang paling utama. Waktu lalu kemarin saya beli motor itu fungsinya untuk ya transportasi saya waktu saya masih kuliah. Kalau saya sudah kenal di Thunder Community Indonesia ini, terus tambah lagi juga kan saya kan bilang udah dengan cerita, waduh kalau bisa diulang kembali deh waktunya. Tapi kan saat ini bro bukan nggak punya Thunder, tapi kan bro simpatisan TC juga. Kenapa kan? Seperti itu? Ya karena kan bro juga kemana-mana kalau semuanya bro touring kita juga kasih kontak personnya TC dan bro bukan
bukannya Bung nggak diterima, justru bro dirangkul sama kita juga. Kalau berbagi pengalaman sih waktu kemarin pas 2018 saya ke Jawa, saya ketemu itu di Tangsel, Tangerang Selatan ya. Om Heri Ya. sama yang siapa itu yang mekaniknya itu yang bikin motor kemarin itu Bang Jack, motor saya. Siapa itu? Dia sama yang Om Ceko kalau nggak salah. Oh Ceko. Tapi nggak sempat ketemuan sama Om Emil. Ya sih, kalau dari saya sih jangan istilahnya sekarang Bro Owan itu kan di komunitas Ya. Bro Owan. Kalau saya sih dengan apa yang mungkin Bro Owan dapatkan dari kami yang di community, itu mungkin juga bisa diaplikasikan, bukan juga berarti mengikuti seperti kami, tidak. Ya. Tapi apa yang baik mungkin itu bisa Apa yang baik kita tampung, apa yang karena Ya. belum ya tidak semuanya juga harus diikuti seperti kami di PCI. Alhamdulillah beberapa hal yang mungkin Positif. dianggap baik buat yang teman-teman. bisa untuk dicontohi. Ya, seperti itu. Jadi karena apa? Bro Owan sudah punya rumah, sudah punya keluarga juga. Ada keluarga. Marilah kita mencintai keluarga kita, dan kedua jaga. Dan saya yakin di BCI Bro Owan bisa seperti BCI. Pasti bisa. Karena seperti itu, kekompakan, kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, semuanya itu bisa dijaga. Oke. Sekarang kita lanjut. Mungkin ini bro, pertanyaan ini agak sensitif sih sebenarnya kalau dari saya. Jangan tanya istri berapa ya. Oh enggak. Mas Tony kan dari tahun 2008. Ya. Bang Jeki 2011. Jadi istilahnya sudah satu dekade kenal dengan suasana aktivitas komunitas di komunitas. Ya mungkin sampai sekarang juga masih ikut perkembangan dunia komunitas. Ini timbul satu pertanyaan dari saya. Apa sih hal yang paling mendasar atau yang paling berbeda komunitas yang dulu dengan yang sekarang? Kira-kira apa sih sebenarnya? Tanggapan pribadi aja sih. Kalau menurut saya lihat sekilas ya. Kalau dulu tuh kita ya mungkin dengan komunitas lain itu kita masih bisa saling tegur sapa ya. Nah sekarang tuh ada beberapa komunitas yang pada saat kita datang kita jangan handle dia seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga komunitas yang kalau sudah modif ya, di satu komunitas itu yang sudah modif dan ada yang belum, dia disisihkan. Sekarang seperti itu. Kalau dulu enggak. Jadi kalau dulu itu Tetap rangkul. mau dia modif mau dia enggak, tujuannya sama dan kita saling di satu aspal ya, itu sama aja. Tapi kalau semuanya sekarang kalau saya lihat itu ada beberapa yang sudah seperti gap, Ada space. ya itulah yang harus diajukan perbedaan itu. Jadi semua harus satu lah, iya kan? Mau harus menyatu dalam Ya, satu saya yakin kebersamaan. itu bisa gitu. Bro Jeki gimana kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya selain yang dikatakan Bang Tony tadi ada yang seperti itu. Kalau saya sih melihatnya komunitas sekarang lebih gampang-gampangan lah. Dalam tanda Kalau kutip saya- ya? Iya, gampang-gampangan. Salah satu mungkin contohnya gini. Sekarang kan kebanyakan orang, wah, ketika terjadi perbedaan di komunitas, ketika terjadi perbedaan, tapi ini memang banyak yang terjadi seperti itu. Keluar mungkin kemauannya tidak diikuti atau apa, ketika dia keluar dia butuh lagi komunitas. Jadi saya katakan untuk membuat sesuatu komunitas itu gampang aja, semudah membalikan telapak tangan, Ya. seperti itu. Tapi perlu diingat, membuat satu organisasi itu gampang memang. Mempertahankannya itu yang sulit. Mendirikan chapter itu atau mendirikan komunitas mudah. Mudah. Tapi untuk mempertahankannya Sulit. sangat sulit. Itu yang saya sih melihatnya seperti itu. Yang teman-teman di komunitas hampir kebanyakan seperti itu. Jadi ketika bahkan seperti di Manado saja ini saya lihat
muncul komunitas baru, tiba-tiba menghilang lagi, muncul lagi. Kalau mempertahankan itu banyak juga, cuman tidak saya lihat tidak gampang itu. Makanya saya sih ingin mengajak ke teman-teman bahwa cintailah apa yang sudah ada. Rumah Anda cintai. Perbedaan itu biasa. Salah paham itu di komunitas itu biasa. Bahkan itu menjadi bumbu. Ya. Kalau seperti di makanan ada garamnya, ada ricanya, ada tomatnya, seperti itu. Dan marilah kita dengan perbedaan itu, bumbu yang lain, yang banyak macam ini, menjadikan masakan itu enak, menjadikan rumah itu enak untuk kita Aman. Ya. Jadi istilahnya pintu kalau rusak diperbaiki, jangan diganti. Betul, Betul. betul, gitu. Keren. Yang saya lihat sih sebenarnya kebanyakan sekarang seperti itu. Oke, Jadi siap. segampang itu. Oke, lanjut untuk menanggapi yang tadi. Kira-kira ada nggak saran atau masukan untuk menghadapi hal-hal yang seperti Bro Tony dan Bro Jeki udah jelasin tadi? Tentang yang gimana maksudnya? Apa yang tadi itu perbedaan kan udah paling mencolok kan? Oke. Soal komunitas yang dulu sama yang sekarang. Ya, saya sih harapkan untuk komunitas sekarang ya kita kembali lagi tujuannya apa sih dia mau masuk komunitas itu, ya. Kalau dia mau cari saudara boleh, tapi kalau mau cari teman bukan di komunitas, karena saudara itu bisa timbul kalau kita memiliki satu kesamaan, ya satu tujuan yang sama. Jadi saya harapkan untuk yang lain jangan lihat CC. Ya, jangan lihat CC, wah CC kecil metik nggak apa namanya motor ompong, motor pakai gigi nggak ada. Itu sama semua, sama-sama di jalan, sama-sama ngaspal. Kalau trouble di jalan juga, ya mereka juga yang bantu, karena saya pernah kejadian juga ada motor CC besar juga trouble di jalan dan dia sudah ketinggalan rombongannya dan akhirnya kita juga yang bantu gitu. Jadi disitulah kita lihat tanamkan untuk benar-benar persaudaraan gitu. Itu aja. Bro Jeki? Kalau saya yang seperti sedikit saya jelaskan tadi, bahwa dimana kita nggak mungkin hanya bergaul di satu tempat, pasti punya keinginan bergaul dengan yang lain. Seperti yang Bang Tony bilang tadi, ada banyak di luar sana banyak komunitas, banyak teman-teman yang kita juga harus harus berteman, harus bersaudara semuanya. Nah, yang penting intinya mau kemana kalian, mau kemana saja kalian, jangan pernah lupa asalnya kalian atau rumah kalian di mana. Seperti itu. Mau contoh, ada sekarang kan yang lagi trennya juga komunitas sekarang, biasanya bukan hanya satu komunitas, Bang Tony. Ya. Dalam artian ketika dia mungkin sudah ganti produk, mungkin sudah ketinggalan model lah ini produk ini, diganti, akhirnya masuk lagi di komunitas yang produk yang dia ganti. Tapi itu kalau bagi saya sekarang itu sudah bukan jadi hal yang tabu. Kalau seperti dulu mungkin ya Bang Ton, dulu itu hal yang tabu ketika pindah komunitas berarti meninggalkan komunitas yang lama. Kalau saya sih sekarang berpendapat bahwa itu sudah bukan hal yang ini lagi. Kalau di Thunder komunitasnya kita belum punya etika ya, maksudnya kalau sudah masuk di komunitas Thunder 1 tidak bisa masuk ke Thunder yang lainnya. Boleh masuk ke komunitas lain tetapi kalau tidak satu varian. Istilahnya dari Thunder bisa masuk Thunder lagi gitu kan. Tapi yang penting jangan lupakan rumah. Ketika rumah memerlukan, ketika diperlukan Anda di rumah Anda, rumah awal Anda, berarti Anda harus kembali ke rumah ini. Istilahnya ada tanggung jawab, merasa terpanggil kembali. Ya. Karena jangan nanti keluar, nanti pada saat dia ada masalah di luar, dia nggak diterima di komunitas yang sana. Jadi percaya nggak, di komunitas itu pasti ada air mata, ya. Ada canda tawa, ada air mata, ada penyesalan, semua itu pasti ada di komunitas. Dan itu bukan sesuatu yang
ini, tapi itu biasa sebenarnya, biasa. Makanya kalau di TCI itu maksnya TCI, mari bro bergabung, mari bro bersatu, tunjukkan rasa persaudaraan kita. Biar fals tapi saya nyanyikan. Masih hafal satu lagunya? Masih, tapi kepanjangan kalau kita nyanyikan itu. Jadi intinya seperti itu. Maks TCI ditekankan untuk ketika kita mengajak orang untuk masuk ke keluarga kita, ya kan? Kita mengajak untuk kita bersatu, dan paling penting yang terakhir, kita mengajak untuk kita bisa menunjukkan rasa persaudaraan. Seperti yang Bang Tony bilang tadi, Ya. mencari teman jangan di komunitas, Betul. Jadi saudara. cari saudara. Oke, sip. Oke. Oke, mungkin sharing-sharingnya kali ini udah cukup, Panjang. lebih dari cukup. Terakhir. Ini bro baru kan ini 16 tahun ya. 16 tahun. 20 tahun. Oke, coba nanti gua tanya lagi. kita bikin konten lagi. Kita Dari- tunggu konten 20 tahun. Di konten ke 20 tahun NF-nya TCI. Oke, Betul. deal dulu. Deal. Oke, berarti memorinya 4 tahun lagi. ditambah lagi. Iya, siap. 4 tahun lagi kita 4 tahun ketemuan. lagi boleh. Oke, ini yang paling terakhir. Silakan monggo ucapan untuk komunitas tercinta serta harapan kedepannya untuk Thunder Community Indonesia seperti apa? Oke. Saya Tony sebagai penasihat Thunder Community Indonesia mengucapkan happy anniversary untuk komunitas kita yang tercinta ini, dan harapan saya komunitas ini seperti hashtag kita TCI selalu ada dan tetap semangat menjaga persaudaraan. Saya Jeki mengucapkan buat saudara-saudara saya di Thunder Community Indonesia happy anniversary yang ke-16. Sudah jauh perjalanan, semoga perjalanan ini tetap menyenangkan, dan tentunya bukan hanya untuk kita semua, tapi sampai ke anak-anak kita. Kita jaga terus rumah ini, kita jaga terus keluarga besar Thunder Community Indonesia, kompak selalu, dan Bravo TCI selalu di hati. Thunder Community Indonesia Berani memiliki, berani mempertahankan. Berani memiliki, berani mempertahankan. Berani memiliki, berani mempertahankan. Berani memiliki, berani mempertahankan. Saya udah hafal juga ya. Oke. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih buat Bro Tony dan Bro Jeki. Seperti janji tadi Mas Tony, kita ketemu lagi di konten pas ini yang ke 20. Pastinya lebih seru lagi guys. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan jangan Sampai lupa jumpa. Apa? subscribe. Apa? Subscribe. Apa? Subscribe. Pakai masker. Pakai Jangan lupa masker. pakai masker. Tetap jaga protokol kesehatan. Subscribe ya. Oke. Subscribe Bro Owan. Oke. Oke, sampai jumpa. See you. Thank you.